Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini saya akan melakukan penelitian doa Sir Jailani dengan narasumber dua, yaitu Kiai Fathur Rahman. Sebelumnya, gula atanya asal usul atau sejarah tentang doa Sir Jailani. Sejarah dari doa Sir itu ada dua. Sir satunya doa Jailani. Itu ada dua macam. Jadi doanya masing-masing. Sejarahnya itu berasal dari buyut. Buyut itu dulu mondok di Pondok Kokoan. Buyut saya itu namanya Kiai Matrani. Terus beliau mondok di Kokoan ke Kiai, kalau nggak salah ingat, Kiai Asari Kokoan. Dari situlah buyut saya itu mendapatkan doa Sir Jailani, yang mana dari buyut saya diturunkan ke ayah, ke orang tua saya, terus dari orang tua saya ke saya sendiri. Kalau silsilah doa itu dari Kiai Asy'ari di Kokoan itu saya sendiri belum paham beliau memperoleh dari mana. Tapi yang jelas doa itu berasal dari saudara kandung Kiai As'ad, dari Kiai As'ad. Yaitu sejarah pendeknya seperti itu. Apa perbedaan mendasar doa Sir dan doa Jailani? Kan tadi ada dua, doa Sir dan doa Jailani. Tapi dari narasumber pertama itu langsung doa Sir Jailani. Sebenarnya yang umum sekarang yang kita praktekkan di sini itu memang langsung doa Sir Jailani. Cuman perbedaannya itu dari segi perangkat-perangkat atau hidangan ketika sewaktu ada selamatan. Biasanya kalau Sir Jailani itu ditandai dengan ada satu nampan ketupat, itu Sir Jailani. Itu tanda-tandanya kalau itu adalah Sir Jailani. Kalau pada perangkat-perangkat yang dihidangkan sama tuan rumah itu tidak ada ketupatnya, itu biasanya dibilang cuma ser. Ser itu dari bahasa Arab sir, samar istilahnya. Istilahnya Jailani itu, Sir Jailani itu istilahnya kemungkinan besar itu adalah dari pengambilan istilah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu. Tapi memang dari doanya memang beda, ada yang khusus Sir, ada yang Sir Jailani. Bahasanya bahasa Jawa semua, ya seperti itu. Sebelum panjenengan diwarisi doa Sir oleh orang tua jenengan, apakah sebelumnya pernah melihat praktek doa Sir di acara-acara selamatan atau? Iya, untuk khususnya di daerah saya sendiri itu kan sudah umum. Mulai dari orang tuanya saya, kan saya sewaktu masih sugengnya orang tua ada, kan saya sering menemani beliau apabila ada undangan-undangan seperti itu. Jadi saya sendiri yang ditugaskan oleh orang tua saya untuk membaca doa itu. Istilahnya pewarisan, istilahnya
beliau mengajarkan tata caranya sewaktu beliau masih hidup gitu. Jadi nggak semerta-merta beliau meninggal saya langsung mengganti seperti itu, tidak. Tapi mulai dari beliau itu masih ada, saya sudah ditugaskan mendampingi beliau untuk membaca doa itu. Kemarin dari narasumber 1, doa sir itu katanya boleh dibaca oleh siapa saja. Menurut jenengan apakah boleh juga dibaca siapa saja? Maksudnya meskipun tidak diwarisi doa sir, orang itu boleh membaca doa sir? Sangat boleh. Itu sebenarnya bukan doa rahasia. Kitabnya pun istilahnya beredar di pasaran. Istilahnya itu doa-doa umum. Cuman di metode ritualnya itu memang dari kayak seperti tahlil doanya ini, terus kalau yasin doanya ini, terus untuk share selamatan seperti itu memang ada doa khusus. Siapa saja yang boleh membaca doa itu, siapa saja boleh, karena itu tidak ada keterkaitan nasab, umum istilahnya kalau mau mengadakan selamatan sendiri tanpa mengundang, anggaplah kiai semuanya, karena dianya sudah tahu, karena doanya itu kan beredar di dalam, kalau nggak salah itu ada di dalam kitab Miftahul Jannah, itu ada kitabnya, kitab kecil Miftahul Jannah, itu di dalamnya ada doanya. Jadi kitabnya itu beredar umum, siapa saja boleh, tidak ada kekhususan siapa-siapa yang boleh baca doa, semuanya boleh. Apa benar jenengan dan juga narasumber pertama itu ada tulisan tangan doa sir? Ada. Kalau nanti butuh mau didokumentasikan, ada. Istilahnya mungkin kemungkinan tulisan tangan itu dari buyut dulu, sewaktu masih belum umum kitabnya beredar di pasaran, makanya berbentuk tulisan tangan. Karena doa itu sekarang sudah umum, ada di cetak, kitab itu dicetak dengan sejarahnya di dalamnya, kitabnya itu ada. Jadi doa itu sekarang sudah dalam bentuk tulisan cetak pabrik. Untuk yang dari tangan itu ditaruh, nggak dipakai, istilahnya buat sejarah, karena sudah hampir rusak. Kita menyalin dari kitab itu dalam tulisan yang ringkas. Nanti kalau ada undangan itu bawa kitab yang saya tulis, karena doanya panjang. Ya bisa lah dihafalkan, tapi butuh waktu yang lama, panjang doanya, dan bahasanya itu bukan bahasa Arab, ada bahasa Arabnya sedikit, terus ada bahasa Jawanya juga. Berarti ada perbedaan antara doa sir yang tulis tangan dengan doa sir yang sudah beredar sekarang di toko-toko kitab? Tidak ada, sama persis. Itu memang sumbernya kan memang dari satu sumber, dari saudaranya Kiai Ashar. Nggak ada perbedaan, sama saja. Mungkin ritualnya, apakah di toko-toko kitab itu doa sir yang ada di toko kitab apa juga ada ritualnya? Apa hanya doa sir saja? Gimana? Kan doa sir Jailani ini ada ritualnya. Sebelum membaca doa sir Jailani di cetakan yang ada di toko-toko kitab, apa hanya doa sir Jailani saja, apa beserta ritualnya? Oh, nggak ada, cuma doanya Sir Jailani. Ritualnya itu mungkin per daerah beda cara, beda cara. Istilahnya memang ada bacaan-bacaan
kalau itu selamatan yang menandai itu selamatan Sir Jailani. Nah nanti setelah selesai doanya itu yang dibaca di kitabnya, itu yang ada cuma doanya saja, sedangkan ritualnya seperti apa itu tidak ada di dalamnya. Tapi ada kemungkinan per wilayah bisa beda-beda tata cara dalam ritualnya, mungkin ada yang beda, tapi doanya sama. Kim, dalam ada yang Stop. Untuk dari generasi dulu sampai sekarang, apa ada perubahan dalam cara membaca doa sir atau perbedaan dalam segi ritual mungkin? enggak ada. Istilahnya memang itu kan tata caranya, istilahnya ritualnya kan memang dari buyut dulu. Dari buyut terus ke orang tua saya, terus ke saya. Untuk ritualnya enggak ada perbedaan. Kalau untuk desa-desa lainnya kemungkinan mungkin ada, karena istilahnya itu yang di kitabnya kan cuma doa, ritualnya nggak ada. Jadi bisa saja di tempat lain ritualnya beda, untuk doanya pasti sama semua. Berarti tradisi ini kalau di daerah di sini berarti masih kuat sampai sekarang. Kuat, sangat kuat. Istilahnya itu kan itu istilahnya sama dengan selamatan. Di ritualnya itu ada bacaan-bacaan tertentu yang dibaca selain doanya di ritualnya. Terus setelah itu ada pembacaan tahlil, terus ada pembacaan Al-Quran. Cuman memang ada perbedaan di permulaan. Biasanya kalau ada tahlil, terus ada ngaji Yasin atau ngaji Al-Quran, itu ada pembacaan sholawat di sebelum pembacaan tahlil, sebelum pembacaan Yasin. Jadi acara itu, ritual itu diawali dengan sholawat. Untuk di daerah lain bisa saja beda, tapi untuk di sini khususnya di desa Pakandangan Tengah itu seperti itu caranya, dan itu memang sudah mengakar dari dulu. Yang tujuannya itu sama dengan doa keselamatan istilahnya, doa waktu kita membangun, nyelamati rumah baru, nyelamati ladang, nyelamati musim mau nanam jagung, istilahnya mau perbaiki rumah dan lain-lain lah. Yang intinya itu doa keselamatan istilahnya. Berarti waktunya tidak tertentu, bisa kapan saja. Apa ada waktu yang memang terpusat jadi selamatan Sir Jailani? Tidak ada waktu khusus. Kalau secara waktunya tidak ada waktu khusus, kapan saja. Jadi setiap orang ada keperluan untuk selamatan, kita diundang, kita hadir. Waktunya tidak ada, malam Jumat atau malam apa, waktunya kapan, tidak ada. Istilahnya waktunya bersifat umum, seperti undangan-undangan biasanya. Mungkin selama jenengan membaca doa sir, apa ada pengaruh? Mungkin pengaruh spiritual atau lain sebagainya. Untuk pengaruh, kalau kita tinjau dari segi kebiasaan orang tetap melaksanakan seperti itu, mungkin ada pengaruhnya.
Karena istilahnya kalau nggak ada pengaruhnya, orang itu tidak akan tetap melanjutkan tradisi ini. Seberapa berdampaknya atau pengaruhnya, ya itu masing-masing orang yang merasakan. Masing-masing orang. Sama dengan sholat, pengaruhnya apa ke kita ya jelas beda-beda pengaruhnya. Istilahnya efek pasti beda-beda, tapi yang jelas punya pengaruh. Andai kata tradisi itu tidak punya pengaruh, yang jelas tradisi itu akan ditinggalkan sama masyarakat, karena tradisi itu tidak bertentangan dengan agama, karena di dalamnya bacaan-bacaan sholawat, bacaan tahlil, bacaan Al-Quran. Cuma momennya itu memang bagi orang-orang yang mau renovasi rumah, mau bangun rumah, selamatan rumah, beli ladang, dan hal-hal yang untuk menunjang istilahnya doa keselamatan seperti itu. Untuk sekarang, apakah jenengan sudah pernah mewarisi doa sir ini kepada orang lain? Belum, anak saya masih kecil. Nanti kepada anak saya, wong itu bukan istilahnya diwariskan. Nanti saya istilahnya bakal tahu sendiri lah ya, yang jelas akan diberitahukan, kita akan mempelajari kepada anak-anak. Tapi seperti yang di awal itu adalah untuk umum, siapa saja boleh membacanya. Tapi kebanyakan masyarakat tetap mengacu kita yang ada di awal untuk membaca doa itu. Walaupun sebenarnya orang-orang bisa membacanya karena ada kitabnya, jadi masyarakat tetap mempercayakan doa itu kita yang membaca, seperti itu. Ya, untuk wawancara hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti ada kejanggalan yang saya ingin tahu tentang doa Sir Jailani, mungkin saya akan kembali mewawancara. Oh iya, mungkin nanti bisa saja kalau ada ritualnya bisa diabadikan, bisa didokumentasikan, divideokan mulai dari awal sampai akhir gimana jalannya acara itu, ritual itu. Misalkan dibutuhkan seumpamanya nanti itu bisa didokumentasikan. Kalau ada di sini juga tradisi nanti kalau untuk bahan penelitian semacam mandi orang hamil, dimandikan pakai kembang, atau yang saudaranya perempuan semua itu istilahnya kalau bahasa Maduranya itu pandebeh. Ada tradisi seperti itu, masih kuat mengakar. Itu kan hanya doa kan, Sir Jailani. Itu ada tradisi lain di sini, ada tradisi itu rokat pandebeh. Bisa nanti untuk penelitian ini. Itu agak rumit. Itu soalnya ya di YouTube banyak juga pandebeh itu. Banyak macamnya. Ada doanya, Pak? Oh iya, ada doanya. Doanya adalah nanti kan itu bukan kajiannya. Mungkin saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.